Di momen itulah, Dewa Killer pun kini seketika langsung menjadi semakin marah. Hingga tanpa banyak bicara, dia pun sekarang langsung mengeluarkan semua serangannya keduanya. Dengan deskripsi di dalam novelnya yang bunyinya seperti ini. Tanah di bawahku meledak, api melambung tinggi, petir menyambar di mana-mana. Lalu ratusan tombak menghujam tubuhku, kemudian semuanya membeku menjadi es. Sepertinya sekarang dia pun sudah menjadi semakin marah. Tapi terserah sih, karena serangannya sama sekali tidak ada yang sakit. Nah, di momen inilah kita pun langsung mendapatkan sebuah penjelasan bahwa Keller memiliki kekuatan dewa yang disebut dengan Outer Sense, yaitu kekuatan untuk dapat memanipulasi imajinasinya demi bisa dijadikan kenyataan. Gampangnya, mari kita baca saja deskripsi kekuatan Keller dari narasi yang ada di dalam novelnya. Inilah kemampuan Keller. Bukan sihir, bukan ilmu bela diri, dan juga bukan kekuatan kutukan. Tapi, ini adalah kekuatan unik yang hanya muncul dari keluarga Keller, serta sudah diwariskan selama lebih dari ribuan tahun. Bagi mereka, mengendalikan dunia ini sama saja seperti para manusia yang menggunakan tangannya untuk bisa meraih sesuatu. Itu adalah kekuatan imajinasi yang tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata dan juga jauh di luar pemahaman manusia. Di mana di dalam praktiknya, apapun yang dipikirkan oleh Keller bisa menjadi kenyataan selama dirinya masih memiliki cukup mana untuk bisa menggunakannya. Itulah yang membuat Keller akhirnya bisa berubah. Dari yang awalnya dia hanyalah manusia biasa, sekarang dia pun bisa menjadi seorang dewa. Yap, bener banget, kalian tidak salah dengar dan juga tidak salah lihat. Keller dulunya juga seorang manusia sama seperti Cry. Tapi dengan menggunakan kekuatan imajinasi atau kekuatan outer space, maka sekarang dia sudah berubah menjadi dewa, atau Keller sudah memiliki kekuatan besar mirip seperti dewa. Menarik ya, tepat pada satu momen yang sama ini terdapat sebuah penjelasan tambahan. Yaitu, walaupun serangan dari Keller sekarang dilakukan dari jauh dan juga dilakukan di alam bawah sadarnya, alias bukan pertarungan asli secara langsung. Namun, jika Keller menggunakan teknik ini kepada para makhluk lainnya atau kepada para manusia lainnya, maka seharusnya mereka pun tetap saja bisa dikalahkan, bahkan mereka pun juga bisa dibunuh. Karena semua serangan imajinasi dari Keller adalah serangan yang sangat mematikan. Tapi, terlepas semua penjelasan di atas, faktanya hal itu sama sekali tidak berfungsi kepada Cry. Mengingat pada kesempatan itu, Cry pun bisa meniadakan semua efek serangan yang ditujukan menuju ke arah tubuhnya. Selama Cry yakin dan juga selama Cry percaya bahwa semua serangan itu tidak akan ada satupun yang mempan. Jadi, ketika Cry tadi sedang diserang dengan menggunakan kekuatan Outer Sense, maka di saat yang bersamaan, Cry pun langsung mengcounternya dengan kekuatan keyakinan. Atau kekuatan yang mirip seperti Outer Space, tapi sekarang belum disebutkan namanya. Dimana ketika dirinya sudah yakin dan juga sudah menganggap bahwa ini semua hanyalah sekedar mimpi, maka semua ucapan dari Cry itu sekarang langsung menjadi kenyataan. Hingga gara-gara itulah tubuh dari Cry jadi sama sekali tidak terluka. Bahkan dia pun malah bisa membuat Keller menjadi semakin marah. Sementara itu, menyadari bahwa semua serangannya sekarang sama sekali tidak ada yang mempan, maka Keller pun kini seketika langsung menyerah dan juga dia pun langsung menjadi sangat frustasi. Karena menurut Keller, ini adalah pertama kalinya ada seorang manusia biasa yang mampu bertahan dari serangan imajinasinya, bahkan dia pun sama sekali tidak terluka. Sampai pada halaman yang terakhir itu, Keller pun langsung berkata seperti ini kepada Cry. Hah, sialan. Di duniamu ini, seranganku sepertinya sama sekali tidak ada artinya. Baiklah, pahlawan masa kini, mari kita bertemu lagi di dunia nyata dalam waktu dekat. Setelah menyampaikan deklarasi perangnya itu menuju kepada Cry, Keller pun kini langsung menghilang begitu saja dari alam bawah sadar Cry. Lalu, Cry pun kini seketika langsung menjadi terbangun di saat fajar sekarang sudah mulai terbit. Menarik ya, tepat ketika Cry sekarang sudah bangun dari tempat tidurnya, maka dia pun langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Aduh, Outer Space, kekuatan apalagi itu? Adler saja yang memiliki kekuatan dosu sudah bikin aku pusing. Sekarang, justru malah ada dewa kecil yang memiliki sebuah kekuatan aneh, yaitu kekuatan dengan nama Outer Space. Lagi pula, kenapa dewa itu ngomong seenaknya ngajak perang? Padahal, aku cuma mau datang untuk dapat mengambil tubuh dari lu. Yah, mau bagaimanapun, aku tidak bisa mengabaikan ajakan bertarung dari dewa itu.
Karena pada dasarnya, aku ini adalah orang yang sangat sial. Jadi gara-gara itu, aku pun harus mempersiapkan segala macam rencana demi dapat menghadapi kemungkinan yang paling terburuknya. Kalau begitu, maka lebih baik aku tanya saja kepada dia atau aku akan minta saran kepada dia saja. Nah, di momen inilah, Cry pun langsung mengeluarkan HP dari kantongnya, serta dia pun langsung menelepon Sister Fox sambil berkata seperti ini. Yo, maaf tiba-tiba telepon. Aku cuma mau kasih kabar kalau Dewa Keller sekarang sudah sekarat. Dan juga semua pasukan Phantom sekarang semuanya sudah musnah. Ditambah pelindung dari gudang harta karun level 10 ini sekarang semuanya sudah aku hancurkan. Jadi dengan begitu, maka sebentar lagi aku akan segera masuk menuju ke dalam ruangan utama dari gudang harta karun demi dapat menyelesaikan semua urusanku. Oleh karena itu, aku pun ingin bertanya kepadamu lebih dulu. Kira-kira serangan pamungkas seperti apakah yang bisa digunakan untuk dapat mengalahkan dewa? Serta apakah kelemahan dari para dewa? Andaikan dirimu bisa memberikanku saran, maka aku yakin itu akan menjadi sangat berguna. Tapi nggak apa-apa sih kalau dirimu nggak mau bantu. Karena entah apapun yang terjadi, aku pun akan tetap masuk menuju ke dalam tempat itu. Nah, yang perlu digarisbawahi, Cry ngomong kepada dirinya dengan nada sarkas dan juga sedikit dilebih-lebihkan. Tujuannya untuk memancing Sister Fox dengan cara bilang kepadanya bahwa Dewa Keller sekarang sudah sekarat atau sebentar lagi dia akan bisa dibunuh. Karena pada dasarnya, Sister Fox memiliki harga diri yang sangat tinggi, serta dia pun tidak mau kalah dari Cry. Jadi, jika Cry sekarang sudah bilang kepadanya bahwa dewa sebentar lagi akan bisa dibunuh oleh Cry, maka secara tidak langsung, Sister Fox pun akan bisa terpancing untuk dapat turun membantunya. Mengingat, Sister Fox tidak akan membiarkan Cry untuk dapat bisa membunuh para dewa dengan menggunakan caranya sendiri. Mendengar perkataan di atas dari Cry, Sister Fox pun kini seketika langsung menjawabnya untuk dapat bisa menakut-nakuti Cry. Dengar, dewa itu tidak punya kelemahan sama sekali. Tapi jika kau memaksa, maka kelemahan dari para dewa adalah dewa lainnya. Yang artinya, manusia biasa seperti dirimu tidak akan pernah bisa membunuh dewa, entah sekuat apapun dirimu. Menyaksikan respon dan juga jawaban dari Sister Fox barusan, Cry pun kini langsung mengerti. Hingga tanpa menunggu lama, Cry pun langsung menutup telepon itu tanpa berkata apa-apa lagi kepada Sister Fox. Karena menurutnya, Cry sudah menemukan sebuah petunjuk tentang bagaimana cara mengalahkan dewa. Yaitu dengan cara titik. Singkat cerita, setelah party dari Cry dan juga semua Noble Spirit lainnya sekarang sudah melakukan persiapan, maka tanpa menunggu lama, mereka pun kini seketika langsung berkumpul. Mengingat ini adalah hari penentuan untuk dapat bisa bertarung melawan entitas terkuat dari gudang harta karun level 10, yaitu melawan Dewa Keller. Berdasarkan hal tersebut, Selene pun kini segera memberikan pidatonya. Bahwa ini adalah perjuangan terakhir mereka. Karena jika mereka bisa menang, maka mereka pun bisa menghentikan kehancuran dari dunia ini. Jadi, setidaknya selama 100 sampai dengan 200 tahun ke depan, dewa tidak akan muncul lagi untuk dapat bisa menghancurkan dunia. Mendengar ucapan itu dari Ratu Selene, semua orang yang ada di dalam halaman depan ini, mereka pun kini seketika langsung menjadi pucat, kecuali anggota utama dari party Grieving Soul. Di satu sisi, para hunter lainnya sekarang malah menganggap bahwa ini adalah ujian terakhir atau ini adalah pertarungan yang paling sulit. Sedangkan teman-teman masa kecil dari Cry sekarang nampak sangat percaya diri dan menganggap ini adalah sebuah permainan. Karena ketika Cry ikut bertarung bersama dengan mereka, maka presentasi keberhasilan dari misi mereka selalu 100%. Alias, Cry adalah satu-satunya hunter yang kebetulan sama sekali tidak pernah gagal dan juga sama sekali tidak pernah kalah. Berdasarkan hal tersebut, ketika semua orang yang ada di lokasi ini sekarang sedang terlihat sangat panik, maka Liz Martun langsung berteriak dengan sangat keras bahwa ini adalah pesta. Di momen itulah, suasana pun akhirnya langsung menjadi cair. Serta para Noble Spirit pun sekarang langsung memasang wajah emoji batunya sambil berkata seperti ini kepada party dari Cry. Hah? Kenapa? Mereka malah terlihat sangat menikmati. Aku sama sekali tidak mengerti apakah yang ada di dalam pikiran dari mereka. Padahal, untuk saat ini, lawan dari kita adalah seorang dewa. Sederhananya, setelah mereka sudah melakukan perjalanan, dan juga setelah mereka sekarang sudah bisa tiba, tepat di depan pintu gerbang dari gudang harta karun level 10 ini, maka tiba-tiba saja, Elizabeth yang nampak sangat ketakutan, kini dia pun seketika langsung berhenti.
Serta dengan kaki yang gemetaran, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Cry. Ku, ayo kita pulang, aku sekarang tidak mau bertarung. Jika kita masuk, maka tidak ada tempat untuk bisa kabur. Entah kenapa, setiap aku pergi bersama denganku, maka ujungnya pasti akan terus seperti ini. Menurutku, ayo kita pulang saja karena dia bukan lawan yang setara. Mendengar dan juga melihat Elizabeth yang sudah ketakutan, Cry pun kini seketika langsung membalasnya. Jangan kabur Elisa, tenang saja, sekarang ada aku. Lagi pula, aku tidak bisa merasakan apa-apa dan juga aku tidak bisa merasakan ancaman. Jadi, mari kita fokus untuk dapat bisa tetap menyelamatkan lu. Nah, menarik ya, tepat ketika Elizabeth baru saja memberikan peringatannya kepada Cry. Maka di saat yang bersamaan, tepat dari arah depan mereka, sebuah entitas kecil yang mirip seperti entitas yang ada di dalam mimpi dari Cry, kini dia pun seketika langsung muncul. Lalu tanpa banyak basa-basi, dia pun kini seketika langsung mencoba untuk dapat bisa menyerang kelompok party dari Cry dengan menggunakan kekuatannya itu dari jarak yang cukup jauh. Melihat serangan pertama dari makhluk yang ada di depannya itu, party dari Cry tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga ketika serangan itu sudah mendekat, maka Antum Smart pun kini langsung maju ke depan untuk dapat menahannya dengan menggunakan kekuatan sihir pelindung dari para paladin. Akibatnya, serangan pertama dari makhluk itu sekarang berhasil dihentikan. Serta keadaan pun mulai berubah menjadi hening karena mereka pun semuanya sama-sama terkejut. Di momen itulah, Cry yang baru saja ingat, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Tubuhnya sangat kecil, tingginya bahkan lebih pendek daripada aku. Pakaiannya ringan, sama sekali tidak cocok untuk bisa bertarung. Tangan dan juga kakinya yang menjulur keluar dari lengan baju tampak begitu kurus dan juga rapuh. Seolah-olah bisa patah kapan saja. Dan kepalanya sekarang tertutup oleh topeng abu-abu besar yang dibuat dari bahan tulang. Kalau dilihat-lihat, dia sih mirip banget dengan Keller yang tadi muncul di dalam mimpiku. Sementara itu, Keller yang kebetulan baru saja muncul, akhirnya dia pun sekarang langsung berkata kepada Cry. Hei, pahlawan, aku terima tantanganmu, jadi ayo sekarang kita bertarung. Mendengar ucapan itu dari Dewa Keller, semua teman-teman dari Cry kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. Hingga secara serentak, mereka pun langsung bertanya seperti ini kepada Cry. Cry, apa yang sudah kau lakukan? Dan juga, kapankah dirimu menantang Dewa Keller? Barulah setelah kejadian di atas, dan juga setelah ditanya oleh teman-temannya, Cry pun kini bisa menjadi sadar. Sampai pada akhir halaman ini, Cry pun langsung menjelaskan kepada kita dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut. Dia adalah orang kecil yang kemarin menyerangku di dalam mimpi. Tapi, sekarang jika dipikir-pikir, itu bukanlah sekedar mimpi biasa. Karena aku pun bisa mengingat dengan sangat jelas, dan juga aku pun bisa berkomunikasi dengan orang kecil itu. Bahkan barusan saja, dia pun kembali berkata kepadaku bahwa dia telah menerima tantanganku. Artinya, kemarin itu adalah sebuah kejadian nyata yang kami lakukan di dalam dunia mimpi dengan menggunakan kekuatan Outer Sense. Tidak kusangka, aku memiliki kekuatan yang sama juga seperti dia, yaitu kekuatan untuk dapat bisa bertarung di dalam dunia mimpi. Andaikan saja kemarin aku tahu itu adalah kejadian nyata, maka mungkin saja aku pun tidak akan seberani kemarin. Karena aku sih paling malas untuk bisa bertarung melawan dewa. Tapi masalahnya, kenapa sekarang aku baru tahu bahwa aku memiliki kekuatan seperti itu? Ya, mau bagaimana lagi sih, semuanya sudah terlanjur. Namun kalau dipikir-pikir, ternyata aku tidak seburuk itu juga, atau aku tidak selemah itu. Yap, di momen inilah, Cry pun akhirnya baru sadar bahwa dia memiliki kekuatan yang sama, mirip seperti kekuatan dari Keller. Tapi seperti biasanya, Cry pun sama sekali tidak peduli dengan kekuatannya sendiri, dan juga dia pun lebih memilih untuk bisa tetap cuek. Mulai dari sanalah, pertarungan secara besar-besaran antara Dewa Keller melawan semua anggota parti gabungan dari Cry kini seketika langsung dimulai. Dimana di dalam praktiknya, orang yang pertama kali menyerang Dewa Keller, dia adalah Ruin dengan menggunakan kekuatan kehancuran dari Finis. Namun, ketika serangan dari Finis sudah mulai mendekat, maka tiba-tiba saja serangan kehancuran dari Finis sekarang langsung menjadi hilang tanpa menyisakan sedikit pun jejak. Pokoknya hilang aja kayak ditiup angin. Hal yang sama pun sekarang juga dirasakan oleh para Noble Spirit yang lainnya. Di mana pada momen itu, satu persatu dari mereka,
kini akhirnya langsung menggunakan kekuatan sihir gabungannya demi dapat menyerang Dewa Keller secara terus-menerus dalam kapasitas mana yang sangat besar. Tapi sayangnya, hal yang sama pun kini seketika langsung terjadi. Mengingat ketika semua serangan sihir mereka sekarang sudah mulai mendekat, maka semua sihir dari mereka pun kini tiba-tiba saja langsung menjadi hilang. Di momen itulah, Selin, Ruin dan juga Lucia kini otomatis langsung berkata kepada kita, "Hah? Kenapa sihir kita bisa hilang? Padahal dia tidak menggunakan sihir apapun, jadi apa yang baru saja terjadi?" Mendengar pertanyaan itu dari mereka, Keller pun tentu saja kini seketika langsung menjawab, "Hah? Kenapa? Kalian malah bertanya kepadaku? Jangan bilang dia tidak memberitahu kalian tentang semua kekuatanku saat ini." Melihat respon tersebut dari Keller, sekarang giliran dari Cray yang akhirnya kini seketika langsung berkata, "Dengar, itu adalah kekuatan yang disebut dengan kekuatan Outer Sense, yaitu kekuatan luar biasa untuk dapat bisa membunuh para dewa." Menarik ya, setelah Cray berkata seperti itu dengan sangat santai dan juga dengan sangat polosnya, maka ratusan orang anggota parti gabungan mereka kini seketika langsung menoleh ke arah Cray sambil sama-sama bertanya kepadanya, "Hah? Kok bisa tahu sih?" Wow, menarik banget ya.